Ya hanya obrol-obrolan singkat, terus akhirnya kita kolaborasi untuk kita membuat kegiatan ini, dan ternyata dalam tanggal 5 dan tanggal 8 ini adalah hari lingkungan hidup dunia dan hari laut dunia. Nah ini yang kita pas banget, akhirnya kita membuatlah event ini, kegiatan ini. Mungkin bagi teman-teman yang belum mengenal, ini sekedar ini ya, pengenalan kita. Kalau apnea poso community ini basicnya sebenarnya free dive, sebuah olahraga air yang free dive itu berarti kita menyelam tanpa tabung. Jadi murni menggunakan skill kita menahan nafas, kemudian teknik menyelam. Kemudian dalam kegiatannya free dive, kemudian apnea kemudian mulai menuju kepada hobi ini, menuju kepada memperhatikan lingkungan. Salah satu karena kita bermain di air, lingkungan kita adalah lingkungan laut. Nah, kita mulai masuk kepada kegiatan lingkungan, mulai dari pembersihan sampah di laut sampai kepada transplantasi terumbu karang. Dan terumbu karang kita mulai 2019 ya. Akhir 2019 kita sudah memulai, dan begitu melihat hasil, ini daerah kurang lebih 200 ke arah kanan kita ini, lebih dikenal di depannya Tasiraya, itu sudah tumbuh dalam usia 1,5 tahun. Itu pertumbuhannya sudah 20 cm kalau tidak salah ya. Artinya kalau melihat dari teori biasanya 1 tahun itu 4 cm, tapi ternyata kondisi di sini sangat bagus. Nah ini membuat kita bersemangat untuk kita melakukan kegiatan transplantasi. Kita tahu bahwa di Poso ini kerusakan terumbu karang cukup besar ya, karena pengambilan ikan yang tidak ramah lingkungan. Nah kita peduli dengan persoalan lingkungan ini, makanya kita memperbaiki laut ini dengan program transplantasi. Sebenarnya kemarin kita mau rencana penanaman mangrove, cuma karena tidak ada bibitnya, jadi kita next kita akan kegiatan yang secara simultan tentunya. Nah ini yang dari pemikiran awal sehingga kita mulai berbuat, dan alhamdulillah KNDP sebagai komunitas literasi tentu ini sangat mensupport bagaimana kampanye lingkungan transplantasi ini bisa dipahami oleh masyarakat umum, tentunya masyarakat luas. Nah kita berbuat sekecil apapun yang kita lakukan, mudah-mudahan ini bermanfaat buat alam. Amin ya Allah. Buat buat kita semua. Saya sangat apresiasi sekali apa yang dilakukan apnea, karena dari hobi tapi masuk juga di dunia sosial. Terima kasih buat teman-teman, saya ada Linda, ada Risan yang sudah support, dan teman-teman yang lain, teman-teman dari Parigi Motong. Lain kita ada kegiatan ini kegiatan alamnya juga adalah edukasi. Nah edukasi adalah bagaimana kita juga mau selain kita mau mengadopsi, kita melakukan biaya untuk mengadopsi, kita juga ingin menanam seperti apa, dan kalau memang ada waktu juga next kita bisa juga turun membersihkan. Jadi bagian dari
perawatan adalah kita membersihkan. Pasti intinya bahwa di sini tanggung jawab kami adalah untuk membersihkan, merawat bagaimana supaya bibit karang ini bisa tumbuh bagus, sehat. Kemudian ini akan kami selalu laporkan progresnya. Nah, sehingga nanti metodenya bisa lewat IG, bisa juga media-media itu kita akan manfaatkan untuk pelaporan kepada teman-teman yang sudah melakukan adopsi terhadap baby coral ini. Nah, untuk hari ini kita teknisnya setelah kegiatan ini, setelah briefing, kita akan membawa meja ini ke dermaga ujung. Kemudian karena ini butuh perhatian khusus, maksudnya karena akan diambil gambar sesuai dengan masing-masing yang mengadopsi sebagai pertanggungjawaban kita mungkin nggak banyak juga main di air gitu, yang ngurusin ini, biar kita dapat dokumentasi yang bagus dalam pertanggungjawaban. Mungkin satu meja bisa 4 orang mungkin. Satu meja bisa 4 orang. Silakan siapa yang mau turun, ya kita bisa bagi tugas ke meja 4 orang. Kemudian di darat itu ada yang mencatat, karena satu misalkan ini nama Dina nomor 21 misalkan jenis karangnya. Oh ya, tadi sudah dicari ada 6 jenis karang yang ada di sini. Ya, ada 6 jenis karang. Nah, ini kita butuh koordinasi yang di air dengan yang di darat yang mencatat. Nah, sehingga kita nanti dalam ini bagus, karena kita akan mengukur juga berapa panjang bibit yang kita tanam, berapa percabangannya. Nah, ini kita akan cek seperti yang saya bilang tadi, itu 1,5 tahun itu sudah tinggi kurang lebih 20, percabangan sudah banyak ya. Nah, ini sudah dalam usia 1,5 tahun, ini sudah sangat menarik. Jadi nanti pada saat pengikatan bibit karang itu yang pertama, ini talinya ini diperhatikan, jangan sampai terbalik. Bibit karang harus diposisikan di mana itu di mana beradanya label. Contohnya kalau seandainya di sini label, karangnya diikat di sini. Nah, di sini. Jadi ikat 2 saja dia enggak apa-apa. Nah, jadi kalau untuk bibitnya harus diikat di mana labelnya, karena kita nanti akan melakukan pendataan. Jadi biar gampang dan enak ketika pendataannya seperti ini. Jadi kelihatan nama nama siapa yang adopsi, kemudian kelihatan bibitnya, kemudian kelihatan juga ukurannya. Bibitnya itu dia harus sandar di substratnya ini atau cor-corannya ini. Nah, kenapa kita pakai ini cor-coran? Karena ini semen dengan pasir. Ini mengandung CaCO3 atau kalsium karbonat, yang mana fungsinya ini dan manfaatnya itu sebagai merangsang untuk mempercepat proses pertumbuhan bibit karang. Terumbu karang merupakan bagian ekosistem laut yang harus terjaga kelestariannya. Sebab terumbu karang merupakan bagian ekosistem laut yang menjadi tempat hidup ikan yang dibutuhkan manusia, khususnya dalam bidang pangan. Merusak terumbu karang secara tidak langsung akan merusak masa depan generasi kita. Wilayah perairan kita Kabupaten Poso memiliki perairan laut yang sangat panjang serta memiliki berbagai jenis terumbu karang, sehingga wajar daerah kita memiliki kekayaan hasil laut berupa ikan yang beragam.
Jadi